Halo teman-teman, kalian masih ada yang nonton TV nggak sih? Di zaman sekarang, pas semua orang sibuk scroll TikTok sama nonton YouTube, TV kadang udah kayak pajangan di ruang tamu. Tapi coba deh perhatiin, kalau lagi nonton, pernah mikir nggak? Kenapa acara TV kita sebagian ada yang isinya sinetron, lomba nyanyi, sampai gosip artis, tapi di sisi lain ada juga TV yang nayangin budaya daerah, berita yang serius, atau edukasi buat anak sekolah. Nah, itu karena kita hidup bareng dua jenis TV, teman-teman. Yang pertama ada penyiaran publik, seperti TVRI dan RRI, dan yang kedua ada penyiaran swasta, seperti RCTI, Trans TV, dan teman-temannya. Nah, dua-duanya ini, publik sama swasta, punya tujuan beda. Cara kerjanya juga beda. Bahkan niat siarannya pun beda. Tapi, penting nggak sih bedain yang mana publik, yang mana swasta? Nah, ayo kita bahas penyiaran publik versus swasta. Apa bedanya sih? Yang pertama kita bahas definisinya dulu biar jelas. Jadi gini teman-teman, di dunia penyiaran seperti radio sama TV tuh ada dua jenis besar penyiaran. Yang pertama ada publik dan swasta. Yang pertama penyiaran publik itu kayak TVRI dan RRI yang mana mereka milik negara alias dibiayai sama uang rakyat. Jadi dana untuk operasional mereka berasal dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang nggak lain berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Berarti mereka itu sebenarnya milik bersama yang ada buat ngasih layanan ke masyarakat, ke kita, meskipun dibiayai negara. Penting banget untuk diingat ya, bahwa penyiaran publik itu nggak boleh jadi alat propaganda pemerintah. Mereka harus tetap bebas dalam menyampaikan informasi, nggak terikat sama kepentingan politik apapun. Nah, karena dibiayai negara, penyiaran publik punya peran yang berbeda dengan penyiaran swasta. Penyiaran swasta kan lebih fokus ke cari untung, sementara penyiaran publik itu lebih fokus buat ngasih layanan yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, selanjutnya ada arah dan nilai yang dibawa. Kalau kita ngomongin soal nilai-nilai dan arah yang dibawa oleh penyiaran, ini benar-benar kelihatan bedanya antara TV publik sama TV swasta. TV publik itu punya yang namanya tanggung jawab moral dan sosial. Udah seperti aku bilang tadi, karena mereka dibiayai dari APBN alias uang rakyat, mereka harus nunjukin bahwa keberadaan mereka tuh bukan sekadar buat hiburan doang, tapi juga punya manfaat nyata buat masyarakat yang bayar pajak. Jadi nggak heran kalau program-programnya lebih cenderung serius, edukatif, dan seringkali lebih sepi secara penonton, tapi penting secara isi. Jadi publik ini emang didorong buat menjunjung nilai-nilai edukatif, terus mendorong inklusivitas, menjaga nasionalisme, dan melestarikan budaya lokal. Misalnya mereka sering banget nayangin acara-acara kesenian daerah, dokumenter sejarah, sampai berita yang ngangkat isu-isu lokal yang jarang disorot. Bahkan kalau acaranya nggak rame, nggak viral, mereka tetap produksi. Karena bagi mereka, tugas utama bukan cari rating tinggi, tapi melayani kebutuhan informasi dan pendidikan masyarakat. Siaran bukan cuma buat hiburan, tapi alat buat bangun karakter bangsa juga. Jadi bisa dibilang ya, TV publik itu kayak temen yang suka ngajak ngobrol serius, ngajakin mikir, ngajakin lihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Meskipun kadang nggak seasik temen yang tukang lawak atau heboh, tapi kalau didengerin, banyak banget nilai yang bisa kalian dapatin. Dan itu yang bikin mereka tetap penting, meskipun sekarang jarang dibahas, mereka punya peran yang nggak bisa digantiin sepenuhnya oleh hiburan yang cuma fokus ke rame-ramean doang kayak yang dilakukan TV swasta. Nah, TV swasta itu punya arah yang beda banget dibanding TV publik. Mereka itu bukan milik negara ya, jadi operasionalnya yang ngandelin pendapatan sendiri, terutama dari iklan dan sponsor. Karena itu, mereka punya ruang gerak yang lebih fleksibel, nggak diatur-atur pemerintah. Jadi mereka bisa lebih bebas bereksperimen, nyari format acara baru, atau langsung ikutin tren yang lagi naik daun. Dalam hal kecepatan adaptasi, TV swasta emang ya jagonya. Mereka bisa langsung gas bikin program yang lagi banyak dicari penonton. Misalnya kalau ada yang lagi viral, pasti langsung diundang ke TV swasta. Fleksibilitas ini bikin TV swasta sering banget jadi pelopor acara-acara yang seru, kayak talent show, variety show, atau sinetron yang konsepnya baru dan catchy. Mereka juga lihai banget baca selera pasar. Begitu ada tren yang viral di medsos atau YouTube, nggak butuh waktu lama buat tren itu muncul juga di layar TV. Tapi ya itu tadi, karena yang dikejar adalah rating dan jumlah penonton, arah kontennya juga jadi cenderung ikut arus. Apa yang laku itu yang mereka produksi. Yang penting orang nonton, iklan masuk, cuan jalan. Nah, ini contohnya kalau lagi rame drama selebritas, bisa dipastikan berita infotainment bakal penuh sama gosip itu, bisa seharian juga. Atau kalau ada acara yang viral di luar negeri, versi lokalnya bisa muncul dalam hitungan minggu. Bahkan satu konsep bisa diulang-ulang dengan sedikit modifikasi, selama masih bisa narik perhatian penonton. Ya, nggak salah sih, namanya juga bisnis ya, tapi ini bisa bikin isi tayangan
sering jadi monoton dan penuh sensasi, jadi agak lebay gitu karena terus ngejar apa yang dianggap menarik buat pasar. Nah, masalahnya, karena terlalu fokus ke apa yang lagi rame, kadang isu-isu penting malah ketutupan. Misalnya ada masalah serius kayak kerusakan lingkungan, konflik sosial di daerah, atau pendidikan yang ketimpang. Kalau nggak dibungkus dengan sensasi ya orang-orang nggak bakal ngelirik, atau paling banter diselipin dikit di segmen berita, terus hilang lagi besoknya. Ya karena yang dari sudut pandang bisnis, tayangan yang terlalu serius belum tentu bisa jualan. Dan kalau nggak bisa jualan, iklan pun nggak mau masuk. Jadi meskipun TV swasta punya kelebihan dari sisi inovasi dan kreativitas, ada juga risiko kejar tayang yang dangkal. Mereka bebas ngajak, mereka bebas ngangkat topik apa aja, tapi akhirnya malah tergantung banget sama apa yang dianggap menghibur. Dan karena semua keputusan diukur dari seberapa tinggi ratingnya, TV swasta kadang lupa bahwa media juga punya tanggung jawab buat bikin penontonnya lebih pintar, bukan cuma terhibur. Nah, disinilah pentingnya tetap ada keseimbangan antara hiburan dan informasi yang bermutu. Yang selanjutnya ada tantangan penyiaran. Nah, penyiaran publik itu emang dibiayai negara, jadi secara teori mereka harusnya bisa lebih tenang karena nggak perlu ribet mikirin iklan. Tapi justru di situ tantangannya. Karena mereka hidup dari dana APBN, anggaran yang dikasih kadang terbatas dan harus dibagi untuk banyak kebutuhan. Jadi sering banget mereka harus kreatif bikin program kualitas, tapi dananya pas-pasan. Ibaratnya pengen bikin acara bagus, tapi uangnya cuma cukup buat buat apa ya? Bikin acara kecil-kecilan. Belum lagi karena mereka milik negara, suka suka ada anggapan bahwa mereka corong pemerintah. Padahal secara ideal mereka itu harus netral dan independen. Nah, menjaga independensi ini juga tantangan berat, apalagi kalau ada tekanan dari politik atau kepentingan dari atas. Mereka harus bisa jaga kredibilitas supaya publik juga tetap percaya sama mereka. Selain itu ada tantangan besar lainnya juga menarik perhatian penonton muda. Karena jujur aja sekarang kan udah zamannya teknologi canggih ya. Banyak anak muda sekarang lebih familiar sama YouTube, TikTok atau Netflix daripada TVRI. Jadi mungkin TVRI bahkan nggak banyak yang tahu juga. Jadi TV publik harus bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitasnya. Gimana caranya bikin tayangan yang tetap edukatif, tapi juga nggak ketinggalan zaman. Nah, kalau TV publik berjuang dengan dana terbatas, TV swasta justru terjebak di sisi lain, ketergantungan pada iklan. Mereka harus tetap dapetin penonton biar rating tinggi, supaya harga slot iklannya mahal. Nah, karena itu mereka juga jadi gampang tergoda buat nurutin selera pasar. Akhirnya bentuk tayangan yang aman secara bisnis, tapi ya isinya miskin. Terus ada tantangan lainnya, kejar-kejaran konten yang sama. Misalnya satu stasiun TV bikin reality show yang rame, besoknya stasiun lain langsung bikin yang mirip. Inovasi jadi kurang karena semuanya berlomba-lomba ngikutin tren biar nggak kalah saing. Ini bikin konten TV jadi kurang beragam, padahal TV punya potensi besar buat jadi ruang eksperimen ide-ide baru. Tapi karena masyarakatnya suka itu-itu aja ya, mereka juga bikinnya itu-itu aja. TV swasta juga punya tantangan dari media digital. Sekarang tuh orang bisa milih tontonan sendiri lewat YouTube, Netflix, atau platform streaming lain. Jadi penonton TV makin turun. Mereka harus bisa bersaing, bukan cuma dengan TV, tapi juga TikTok dan Instagram. Ini bikin mereka harus adaptif banget dan terus mikir gimana caranya biar mereka tetap relevan. Dan jangan lupa, kadang karena mereka bisnis ini kadang ada kompromi etika juga. Misalnya demi rating, mereka bisa aja angkat berita yang seharusnya dilindungi privasinya, atau dibikin terlalu dramatik yang nyinggung salah satu pihak. Ini bisa bikin publik kadang jadi skeptis sama konten yang ditayangkan, kadang juga ngejek ya. Jadi tantangan mereka itu bukan cuma soal duit dan rating, tapi juga soal menjaga kepercayaan penonton. Tantangannya ini beda, tapi penting buat dua-duanya terus berbenah dan berinovasi biar dunia penyiaran kita tetap sehat dan relevan. Nah, terakhir kita bahas kenapa keduanya ini sama-sama penting. Kalau ditanya mendingan TV publik apa swasta, sebenarnya jawabannya nggak sesimpel itu. Karena keduanya punya peran yang beda-beda, tapi sama-sama penting. Ini kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipegang sisi satu doang, harus dua-duanya biar lengkap. Penyiaran publik dan swasta itu saling ngisi, bukan saling melengkapi, bahkan bisa saling ngimbangin satu sama lain. Penyiaran publik kayak TVRI dan RRI punya peran penting banget buat dalam ngasih edukasi dan informasi yang netral dan mendalam ke masyarakat. Mereka itu kayak penjaga nilai di tengah gempuran konten hiburan yang makin rame. Mereka ini nawarin program-program yang mungkin nggak rame secara penonton, tapi isinya penting. Nah, kan kayak dokumenter budaya, acara edukasi, berita daerah, sampai program yang mengangkat isu sosial.
Sementara itu penyiaran swasta kayak RCTI, SCTV, Trans TV, Net, dan teman-temannya lebih fokus ke hiburan dan kreativitas. Mereka ini jago banget buat acara yang bikin orang betah nonton. Pulang kerja langsung nonton itu lawak, seru. Dari sinetron, VTV, ajang pencarian bakat, sampai ini ada acara komedi. Semuanya dibungkus seru dan menarik. Jadi mereka bisa baca tren dengan cepat dan langsung nyesuaiin diri. Mereka ini punya peran besar dalam ngasih warna dan dinamika ke dunia pertelevisian. Bayangin deh kalau kita cuma punya TV publik doang. Mungkin awalnya bakal tenang ya, informatif dan teredukasi, tapi lama-lama bisa aja kita ngerasa bosan ya karena acaranya terlalu serius, kurang hiburan atau kurang variasi. Padahal kan hiburan juga penting buat mental, buat healing setelah seharian kerja atau sekolah. Udah capek-capek kerja atau sekolah, pulangnya nonton yang serius-serius, capek juga. Tapi sebaliknya, kalau dunia penyiaran cuma diisi TV swasta doang, itu juga bahaya. Karena terlalu ngejar pasar dan rating, bisa-bisa kontennya juga terlalu dangkal atau mungkin kadang bisa disinformasi. Informasi penting bisa kelewat, budaya lokal bisa terlupakan, atau masyarakat bisa terlalu dimanjakan sama hiburan yang tanpa disadarin. Akhirnya, ada risiko masyarakat jadi konsumtif konten tanpa mikir isinya. Makanya tuh keberadaan keduanya kayak kombinasi nasi sama lauk, saling melengkapi. TV publik kasih gizi buat otak dan hati, TV swasta kasih rasa dan kesenangan. Kombinasinya bikin penonton lebih seimbang, kadang belajar, kadang santai. Terus kadang nonton berita, kadang nonton lawakan. Itu tuh sehat ya selama porsinya pas. Eh, Mungkin kita waktu kecil pernah juga ya nonton TVRI pas upacara 17-an atau nonton film perjuangan. Tapi di malam harinya kita nonton sinetron atau acara musik di TV swasta bareng keluarga. Itu udah jadi bagian dari keseharian kita. Dan itu bukti bahwa dua jenis penyiaran ini udah hidup berdampingan di masyarakat dari dulu. Selain itu, mereka juga bisa saling menginspirasi. TV publik itu bisa belajar dari TV swasta soal cara ngemas konten biar lebih menarik. Biar informasi penting tuh nggak cuma serius, tapi juga enak ditonton. Sebaliknya, TV swasta juga bisa belajar dari TV publik soal keberanian mengangkat isu-isu yang lebih bermakna, meskipun nggak selalu trending. Intinya bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal gimana dua-duanya bisa jalan bareng, saling isi kekosongan masing-masing. Karena dunia penyiaran itu luas dan masyarakat butuh tayangan yang beragam, ada waktunya buat belajar, ada waktunya buat ketawa, ada waktunya serius, ada waktunya santai. Semuanya tergantung kebutuhan dan momen. Jadi ya daripada debat TV publik versus swasta, mending kita sadar bahwa keberadaan keduanya itu penting, sama kayak kita butuh makanan sehat dan jajanan yang enak. Nggak bisa pilih satu doang. Yang penting itu seimbang dan masing-masing tetap berusaha kasih yang terbaik buat masyarakat. Nah, kalau cuma ada TV publik doang mungkin banyak yang bosan. Tapi kalau cuma TV swasta doang, bisa-bisa masyarakat jadi kurang informasi mendalam atau terlalu konsumtif kontennya. Kalau disimpelin banget, TVRI dan RRI itu kayak ngomong, tugas aku tuh ngasih apa yang kamu butuh, walaupun kadang kamu ngerasa ini kurang seru atau kurang asik. Jadi mereka fokus sama hal-hal yang penting buat kehidupan masyarakat. Pokoknya yang esensial lah, ada berisinya. Terus kadang nggak banyak yang nonton, kadang juga nggak viral, tapi nilai yang mereka bawa itu gede banget buat ngebangun masyarakat. Masyarakat juga pasti tetap ada yang nonton di situ. Terus ada TV swasta itu beda pendekatan. Mereka kayak bilang, tugas aku tuh ngasih apa yang kamu suka, walaupun sebenarnya mungkin itu bukan hal yang paling kamu butuhin, tapi tetap kamu butuh. Fokus mereka tuh ke hiburan, tren, viralitas. Yang penting penonton betah dan iklan masuk. Makanya tayangan-tayangan TV swasta sering lebih ringan, lebih seru, dan kadang emang lebih ngikutin selera pasar. Makanya sebagai penonton, kita harus pintar milih. Hiburan itu penting, tapi informasi dan edukasi juga nggak kalah penting. Kadang butuh ketawa nonton reality show, atau geram nonton entertainment, tapi kadang juga perlu duduk santai sambil nonton dokumenter budaya atau berita mendalam. Intinya kita yang megang remote, kita yang menentukan isi kepala kita. Jadi setelah ngebahas semua ini, kita bisa lihat kalau dunia penyiaran itu nggak hitam putih ya teman-teman. Ada TV publik yang berfokus untuk ngasih yang kita butuhin, dan ada TV swasta yang ngasih yang kita suka. Dua-duanya ini punya peran penting. Sebagai penonton, kita yang harus punya peran buat milih dan filter tontonan apa yang mau kita lihat. Nggak ada salahnya nonton yang seru-seru, tapi jangan lupa juga buat nyari yang lebih edukatif dan bermanfaat. Jadi tetap bijak memilih, tetap kritis, dan jangan cuma sekadar ikut arus. Karena apa yang kita tonton itu lama-lama bisa ngebentuk cara pandang kita tentang dunia. Semoga setelah nonton video ini kalian bisa jadi lebih paham dan bisa lihat kedua sisi dunia penyiaran, baik itu publik maupun swasta dengan baik ya. Jangan lupa selalu pilih tontonan yang nggak cuma menghibur,
tapi juga nambah ilmu dan bikin hidup kita tetap berkualitas. Sampai jumpa, tetap cerdas dalam memilih tontonan. Pamit dulu ya, see you.